apakah Bali itu benar-benar membutuhkan bandara lain selain bandara yang sudah ada sih sekarang? Posisi Bali Selatan itu udah kepadatan penduduk dan juga dari segi pembangunan juga di bagian selatan itu udah sangat padat, Masif ya, udah sangat istilahnya. masif banget gitu dibandingkan dengan di utara, di daerah utara dan bagian ke barat itu masih. Jika aksesnya lebih mudah, apakah wisatawan itu akan berkunjung ke Bali Utara atau tetap memilih di Bali Selatan? Ketika kita membangun bandara, infrastruktur juga dikembangin juga. Jadi apakah wisatawan akan datang ke sana? Setelah infrastruktur Setelah terbangun? infrastruktur terbangun, menurut saya dia pasti akan datang sana. Sekarang aja mereka udah ke sana. Halo sahabat Samani, kembali lagi di channel Miral Bali bersama saya Made Arif. Dan pada kesempatan Samani News kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu Bandara Internasional Bali Utara yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Bali dan khususnya pada umumnya masyarakat Indonesia. Bersama saya sudah ada salah satu tim desain dan arsitek dari Samani yang akan membahas lebih lanjut tentang topik ini secara profesional. Di sebelah saya sudah ada Bapak Aryawan. Selamat datang Pak Ari. Terima kasih Pak Arif udah ngundang saya ke sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke topik pembahasan. Oke Pak Ari, menurut Pak Aryawan nih, apakah Bali itu benar-benar membutuhkan bandara lain selain bandara yang sudah ada sih sekarang? Begini Pak Arif, kalau dari saya pribadi ya, yang namanya mungkin di Bali ini udah sangat padat ya dari segi transportasinya dan juga posisi Bali Selatan itu udah sangat 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 gimana ya udah kepadatan penduduk dan juga dari segi pembangunan juga di bagian selatan itu udah sangat padat, Masif ya, udah sangat istilahnya. masif banget gitu dibandingkan dengan di utara, di daerah utara dan bagian ke barat itu masih dia itu fokusnya ke bagian pertanian rata-rata di sana kan, dan juga dari pembangunan juga di sana lebih sedikit gitu. Jadi menurut saya pribadi karena terjadi kemacetan yang sering dilihat juga di berita kan sering Iya, banget dan kita rasakan juga dan sendiri kita ya. rasakan sendiri apalagi kita posisinya di Jimbaran seperti sekarang Betul. kan, dan kita lewat aja di bypass sudah kerasa kan Iya, gitu dari kan. bandara itu keluarnya pasti ramai sekali ya. Apalagi pas pulang kerja dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pribadi sangat dibutuhkan. Kenapa gitu? Karena dari posisi ketika ada bandara lagi satu, misalnya di bagian utara di daerah Buleleng, itu bisa menaikkan dari pemerataan pembangunan, dari pemerataan ekonomi, dan akan memberi dampak yang bagus kepada masyarakat yang ada di belahan bagian utara Bali. Dan Istilahnya positif lah ya untuk dampaknya positif sendiri banget. ya. Dan juga di sana potensinya juga bagus-bagus kan. Dan Betul. kita mau mencapai ke bagian utara dari sekarang ya, dan jauh jauh banget kan gitu. Betul. Gitu sih menurut saya sangat penting. Proyek ini kan sudah dibicarakan sejak tahun 2015 ya. Apakah menurut Pak Ari sendiri sekarang ini pada tahun 2025 proyek ini akan terrealisasi atau hanya sekedar wacana seperti yang sudah-sudah? Begini ya Pak Rep, yang namanya proyek bandara itu kan dia itu posisinya adalah sebuah proyek mega proyek gitu. Betul. Dia itu kan perlu perizinan dan perlu pendukung dari masyarakat dan juga gimana dampak lingkungan dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa dia dari lama gitu udah mulai diancang-ancangkan kan lah terlebih dahulu. Terus jadi isu sampai sekarang hangat kembali bahwa bandara ini udah mau ke tahap bagian perizinan udah mulai diizinkan kan gitu. Semoga gitu nanti untuk kebelakangannya diharapkan bahwa bandara ini bisa kita realisasikan secara utuh. Dan saya dengar juga harapannya di tahun 2027 udah mulai pembangunan. Memang kita terkesan, wah ini apakah bahan politik aja gitu. Betul. Kok lama banget nih, gimana sih? Kita nggak tahu prosesnya seperti Iya, apa. karena itu Satu, kita mungkin perlu gimana budaya di sana. Terus
cara pembebasan lahannya gimana, apalagi kita di Bali. Betul. Kita tahu Sangat- seperti sangat- pura. Pura, apakah bisa kita langsung main gusur aja? Kan nggak Iya. mungkin. Gitu. Kita nggak bisa main gusur aja. Nah, di sini kita tuh masih melakukan sebuah perkajian. Kajiannya itu bertahap demi tahap gitu. Mulai dari perizinan, terus mulai bagaimana perancangan selanjutnya, terus dampaknya juga seperti apa. Dan apakah ini akan menjadi suatu realisasi yang bagus nantinya kan gitu. Betul. Menurut saya ini akan optimis bisa terjadi di 2027 dan bisa berdampak baik buat kita di bagian utara. Untuk lokasinya sendiri, Pak, bagaimana pemilihan lokasi di Pantai Kubu Tambahan kalau menurut Pak Ari sendiri? Begini sih Pak Arif, kalau menurut saya daerah Kubu Tambahan itu kan salah satu daerah yang setidaknya paling strategis di antara daerah-daerah tempat yang lain. Kenapa? Satu, dia posisinya masih banyak lahan-lahan yang masih bisa dipakai, dalam artian masih banyak lahan pertanian. Dan juga posisinya juga dia itu cukup jauh dengan daerah-daerah seperti Gunung Berapi. Kan sempat daerah-daerah dekat Karangasem kan sempat dicanangkan juga, Iya, itu potensinya sangat berbahaya. Iya, Gunung karena itu sangat dekat dengan meletus Gunung Berapi. dan lain sebagainya, kan ada kemungkinan akan menutup bandara Betul. kan gitu, sangat terdampak. Dan di sana juga tuh cukup minim untuk konflik lahannya. Jadinya kita secara pengembangan ke depannya itu lebih gampang dalam lebih bentuk mudah, ya. pembebasan lahan. Tinggal kita mengedukasi saja masyarakat di sana seperti apa. Tetapi dengan catatan kita ketahui juga di sana kan sebagai tempat penangkaran penyu dan lain sebagainya, dan juga terumbu karangnya di sana kan cukup bagus di lautnya. Itu juga kita perlu pertimbangkan. Gimana sih dampak ekonomi dan juga dampak lingkungannya seperti apa. Supaya ketika kita membangun bandara di sana, jadi kita serasilah dengan alam sekitar gitu. Tidak menghancurkan, tapi memberi dampak baik terhadap lingkungan. Kita juga memiliki tempat ekonomi baru, dan juga untuk alam juga dia menjadi lebih baik untuk kedepannya. Gitu. Namun dari hal tersebut kan kita tahu ya, sebelumnya pada saat pembangunan jalan tol dan pada saat reklamasi Serangan kita tahu ada isu-isu Bali tolak reklamasi. Apakah itu akan terjadi lagi pada pembangunan bandara ini? Ini sih kalau menurut saya pribadi, ketika kita mensosialisasikannya secara matang, kita mensosialisasikannya dengan baik gitu kepada masyarakat sekitar, saya rasa ini suatu hal yang didukung juga sama masyarakat kan. Apalagi dari 2015 kita dengar juga udah banyak masyarakat yang mendukung, apalagi kita yang berada di bagian barat dan juga bagian utara Bali kan, gitu. Menurut saya pribadi nggak akan ada sih masalah reklamasi, karena kita tujuannya jelas gitu. Bukan membangun sebuah menara. Ya, bukan menguntungkan secara pribadi aja kan, tapi menguntungkan bagi masyarakat sekitar juga. Karena dampaknya juga ke kita lagi kan gitu. Betul. Saya dengar isu di mana target dari kapasitas penumpangnya sendiri itu 32 juta ya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya pribadi, itu kita mempersiapkan gitu. Dalam artian kita bisa menampung segitu kan gitu. Sedangkan yang di daerah sini di Airport Ngurah Rai kan rata-rata kan untuk per tahunnya sekarang kan di 25 juta yang bisa ditampung. Itu sudah padat. Kalau kita bikinnya di 32 juta kan lebih bagus lagi. Kan gitu. Untuk menampung kedatangan yang ada di daerah Bandara Bali Utara gitu. Apakah itu mungkin dan juga realistis? Menurut saya pribadi realistis, tetapi dengan catatan infrastrukturnya didukung lagi. Ketika kita membangun bandara, apa sih yang perlu kita bangun juga di sekitarnya? Seperti kebutuhan-kebutuhan traveling,
dan juga memang sih di sana udah ada seperti air terjun dan lain sebagainya, sebagai spot-spot wisata udah ada, tapi untuk mendukung itu kita juga perlu Infrastruktur lain ya, infrastruktur lain seperti jalan seperti gitu. jalan tol. Bisa kita hubungkan mungkin dari Buleleng ke Gilimanuk, itu diperlebar lagi bisa jadi, kemudian bisa dihubungkan mungkin dari Buleleng ke Denpasar, itu kan lebih bagus lagi, apalagi udah dicanangkan juga kan dari Iya, tol Mengui Gilimanuk itu ya. Gilimanuk Mungkin dari sana bisa dihubungkan langsung bisa ke dihubungkan bandara ke tersebut ya. bandara kan gitu. Itu jadi kemungkinan 32 juta itu optimis dan bisa Bisa. gitu. Karena harus berbarengan juga dengan yang lain. Itu sih. Tadi kan kita membahas tentang sesuatu yang bagus-bagus dari bandara tersebut ya. Sekarang kita bahas soal kenapa proyek ini terkesan berbelit-belit dan lambat sekali progresnya, Pak. Mungkin bisa kita amati juga dari beberapa tahun ini, kita tidak bisa lepas dari istilahnya antara politik, dan juga kita tidak bisa lepas dengan negara, tidak bisa juga lepas dengan lingkungan, tidak bisa juga lepas dengan masyarakat. Jadi untuk pembangunan sebesar ini kita perlu dukungan juga, seperti regulasi dari pemerintah juga kita penting. Memang kadang bandara ini juga ada yang beranggapan bahwa sebagian ini bandara ini sebagai bahan politik Bukan politik. gitu. Sekarang katanya akan dimajuin, habis itu tiba-tiba enggak gitu. Tapi ini sih secara optimisnya kenapa dia lama gitu. Itu karena memang secara perizinan, secara penelitiannya juga perlu dikaji lebih dalam sih tentunya. Bukan karena ada penghambat yang terlalu besar gitu sih. Bukan karena birokrasi yang menghambat Bukan itu. karena birokrasi juga, dan Namun memang secara izin juga memang cukup panjang. Gitu. Karena proyeknya cukup besar kan gitu. Ya, apalagi dia mencanangkan di laut ya. Iya, betul. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga. Kadang kalau pekerjaan yang terlalu cepat dikerjain kan gitu. Terlalu cepat dikerjain, terlalu tergesa-gesa juga. Kan Iya, gitu. betul. Jadi kurang matang ya nanti Iya, bandaranya kurang ya. matang. Mending kita pelan, tapi secara perencanaan itu lebih matang lagi gitu. Ada kabar bahwa proyek ini akan dilaksanakan tanpa APBN sama sekali. Dan dikatakan bahwa investornya full dari China. Bagaimana menurut Pak Ari? Kalau menurut saya pribadi, ini satu hal optimisme ya. Kenapa? Berarti Bali ini kan udah dilirik dunia gitu. Kenapa negara luar tuh berani berinvestasi ke kita juga, kan berarti dia memiliki kepercayaan. Tapi ada juga ketakutan dari kita ketika nanti alat vital seperti bandara itu dikuasai oleh luar, kan gitu. Oleh asing istilahnya. Dan itu menjadi sebuah ketakutan, tapi itu hal yang wajar. Tapi kita harus tetap membuat regulasi itu yang lebih matang dan memang memihak ke kita. Gitu. Kita membuat regulasi itu biar tidak merugikan kita, mereka masih mau berinvestasi juga ke bandara ini. Gitu. Itu sih caranya sih menurut saya. Oke, apakah ada kekhawatiran nih dominasi asing dalam aset vital negara? Kita tahu sendiri bahwa bandara itu adalah suatu aset vital ya. Kalau menurut saya pribadi, kekhawatiran itu hal yang wajar. Ketika banyak yang udah isu-isu yang seperti kemarin, seperti daerah yang banyak dari negara Rusia. Iya, kita Kemudian di Canggu diganti dengan Kampung Moskow, di Ubud juga ada Kampung Moskow-nya seperti itu. Apakah nanti bandara ini akan seperti itu. Gitu. Nah, di sini tuh kita yang punya kendali. Karena kita yang punya tempatnya, berarti kita kembalikan lagi ke pihak supaya kita tuh regulasinya menguntungkan ke negara. Jangan sampai seperti kekhawatiran itu terjadi. Maka kita yang ngatur peraturan tersebut gitu. Berarti ada beberapa hal biar keuntungan, dan juga ini sangat berdampak buat masyarakat sekitar. Tapi secara tidak langsung ya, ketika dia berani berinvestasi ke sini, berapa tenaga kerja juga yang akan diserap. Itu kan udah menguntungkan buat kita juga. betul? Seperti
anak muda di utara misalnya, anak muda di utara untuk sekarang kan bermigrasi Ya, rata-rata kebanyakan kita tahu selatan. sendiri entah dia merantau ke selatan sini atau ke luar negeri, Iya benar. ataupun ke kapal pesiar begitu. Banyak banget kan sekarang Banyak sekali. hal seperti itu. Apalagi ada yang isu kabur aja dulu. Ya, kabar aja dulu. Ya dengan ada bandara ini diharapin dari anak muda yang di utara juga tidak kabur. Agar terakomodasi lah istilahnya Ya, untuk lapangan pekerjaan ya. jadi lapangan pekerjaan ada gitu. Untuk ketakutan itu saya rasa kita perlu membuat peraturan yang lebih ketat lagi sih. Itu aja sih. Agar kita tetap dalam kendali lah istilahnya. Dalam ya. kendali kita. Itu sih. Dari masyarakat lokal sendiri nih Pak, Bapak kan ada beberapa ya teman-teman yang dari sana juga. Bagaimana respon mereka terhadap isu pembangunan bandara ini? Ketika saya main-main ya ke bagian utara, kebetulan saya juga ada saudara kan daerah sana, ada keluarga juga. Anggapan mereka ada yang optimis, ada yang takut dengan lingkungannya dia, istilahnya mulai terkontaminasi istilahnya dengan Mulai lingkungan dikuasai oleh orang-orang luar ya. gitu. Tapi sebagian besar mereka optimis gitu. Karena dia senang juga gitu. Jadinya secara nilai seperti harga tanah misal, Harga tanah sudah pasti naik. udah pasti akan naik nantinya gitu. Yang perbandingannya sekarang aja dari segi profesi, di sana rata-rata pertanian dan juga perkebunan kan itu. Di bagian selatan udah bagian happy-happynya aja Iya, gitu. bagian pariwisatanya lah. Pariwisatanya gitu banyak. Tapi ada kemungkinan juga kan nanti ketika itu dibangun kan berarti mereka memiliki tempat spot dan juga mereka juga banyak punya spot-spot yang bagus di sana. Potensial banget gitu. Itu banyak sih keuntungannya, mereka ada yang optimis seperti itu. Nah, selain optimisme juga seperti itu, kita juga ini kan perlu solusi juga ketika lingkungan kita dirusak, tapi bukan hanya sekedar janji-janji aja gitu. Biar nggak baru membangun setengah mangkrak, terus baru hanya ancang-ancang aja, kan nggak lucu gitu. Iya. Kadang kita memang perlu solusinya bagaimana untuk mengatasi itu, dan juga bukan hanya sekedar bicara aja, Bukan sekedar isu untuk isu pembangunan aja pembangunan gitu. Dan aja. akhirnya merugikan yang kita optimis awalnya punya pemikiran, wah ini kita nih buat anak-anak cucu kita nanti bagus nih ke depannya gitu. Ternyata malah jadi suatu hal yang nggak baik kan, nggak bagus lah nantinya. Oke Pak Ari, apakah masyarakat di sana sudah cukup dilibatkan dalam proses pembangunan ataupun proses-proses yang lain? Ada beberapa isu sih yang terjadi ya. Ada beberapa yang masih merasa bahwa mereka itu tidak dilibatkan dalam proyek ini gitu. Seperti masyarakatnya memang masih minim ya untuk keterlibatan masyarakat untuk pembangunan dari bandara ini. Jadi untuk kedepannya sih harapannya ya untuk melakukan sosialisasi itu lebih mendalam lagi ke masyarakat dan melibatkan masyarakat sekitar yang memiliki potensi untuk membantu pengembangan ke depannya gitu sih. Ngomongin soal pariwisata nih Pak, jika aksesnya lebih mudah, apakah wisatawan itu akan berkunjung ke Bali Utara atau tetap memilih di Bali Selatan? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi juga, ketika kita membangun bandara, infrastruktur juga dikembangin juga. Jadi, apakah wisatawan akan datang ke sana Setelah infrastruktur terbangun? Infrastruktur terbangun, menurut saya dia pasti akan datang sana. Sekarang aja mereka udah ke sana. Iya, sudah mulai ke sana untuk mencari spot-spot yang hidden gem lah istilahnya ya. Bisa dilihat seperti air terjun di sana kan banyak banget tuh. Iya, banyak sekali. Untuk wisata air terjun. Kemudian ada lumba-lumbanya di Pantai Lovina. Lovina, Kan betul. bagus. Pantainya juga keren-keren juga di sana kan. Gitu. Terus banyak banget juga budayanya juga masih bagus dan juga banyak persawahan. Jadi spot-spot foto dan spot-spot healing itu
memang dicari banget kan oleh orang-orang luar seperti daerah-daerah yang cukup padat gitu. Berarti akan menciptakan suatu kawasan baru lah. Bukan kawasan baru, istilahnya sekarang pun mereka sudah mulai ke sana, tapi intensitasnya belum banyak seperti itu ya. Iya, karena keterbatasan aksesibilitas, Akses, karena cukup jauh dari selatan ke betul. utara. 4 Harus jam. effort, hampir 5 jam kalau macet. Iya, apalagi Iya, macet kan gitu. betul. Jadi optimis, mereka pasti akan ke sana gitu, dengan banyak keindahan alam di sana. Ada yang menilai bahwa ini nih pembangunan Bibu ini hanya sebagai alat politik semata. Bagaimana pendapat Pak Arif? Kalau menurut saya, kalau itu sebagai alat politik, kenapa udah dari 2015 sudah dicanangkan? Iya, bahkan sebelum ini ya Kita pemilu juga ya. ketahui kan gimana kalau membangun sebesar itu, emang bisa dalam setahun sudah jadi. Bahkan 10 tahun pun belum tentu jadi begitu Ya, ya. karena banyak proses. Memang ada apa istilahnya, dari politiknya juga kita harus tetap selaras karena itu akan berhubungan dengan perizinan, berhubungan dengan legal yang ada kan gitu. Persetujuan juga dengan negara yang ada di tempat kita gitu. Memang kadang politik itu mempengaruhi sedikit tidaknya pasti Pasti mempengaruhi ada pengaruhnya. karena kita tidak bisa kita lepas daripada itu. Dan apakah menjadi alat untuk politik kan gitu. Kalau menurut saya pribadi itu tergantung siapa kan gitu. Tapi secara optimisme sih ini bukan suatu hal yang Negatif ya. negatif gitu. Selama itu masih menguntungkan menguntungkan. bagi negara, bagi masyarakat sekitar, kenapa juga. tidak begitu. Iya. Mereka juga berpolitik kan untuk kita juga. Ya, betul. Memang ada sisi pribadinya, tapi ada juga kan memang untuk bermasyarakat. Gitu. Tergantung kita juga kan yang menentukan, karena kita yang memilih mereka. Mana sih yang masuk akal dan enggak kan gitu. Ketika dia mendukung bandara ini kan lebih bagus. Betul sekali. Itu sih. Kalau diberi kesempatan nih kepada para katakanlah pemerintah dan yang membuat kebijakan, apa yang ingin Anda personally sampaikan ke mereka? Kalau dari saya pribadi ya, ketika proyek ini dibangun lebih baik itu secara transparan gitu, dilakukan secara publik, kita minim untuk kesempatan untuk nyeleweng di sana. Gitu. Dalam artian nyeleweng itu kan ya nggak mungkin sih nggak ada yang korupsi dalam artian Agar negatifnya bisa ya. diminimalisir lah Ya, istilahnya. diminimalisir lah. Karena yang namanya proyek kan pasti. Gitu. Agar setidaknya proyeknya berjalan lancar dan bisa terselesaikan dengan baik seperti itu ya. Dan satu lagi juga libatkan masyarakat biar tidak kita tuh hanya sebagai penonton aja. Gitu. Sedangkan nanti tenaga kerjanya tahu-tahu dari Cina gitu kan nggak lucu ya kalau Mungkin dari seperti itu. luar kan gitu kebanyakan. Ya kita sebagai domisili gitu ya harus merasakan dampaknya juga gitu. Biar tidak seperti ketakutan di awal kan gitu. Iya, betul seperti yang Ternyata bahas kita hanya tadi. sebagai penonton aja nih gitu. Biar nggak sampai seperti itu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini, Pak Aryawan. Terima kasih banyak sudah mengisi Samani News pada kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman sahabat Samani, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Miralan Bali. Dan di video ini langsung bisa tulis di kolom komentar apa pendapat Anda tentang Bandara Internasional Bali Utara ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sekian, terima kasih.